Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Pertanyaan Gus. Silakan Gus. Lanjut Bang, pertanyaan Gus. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Betul ayatnya kan itu? Mantap. Iblis yang menjanjikan angan-angan, iblis yang kemudian membangkitkan kemudian halusinasi mereka, mimpi-mimpi mereka, padahal yang menjanjikan itu hanyalah iblis menjanjikan. Apa itu dikatakan di sana Gus? Guru, kepalsuan. Kepalsuan. Makanya diusir. Karena yang mereka ikuti adalah janji-janji palsu. Yesus asli datang, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tadi saudara pisang goreng basi dia mengatakan begini, itu Paulus sedang berbicara tentang spiritual. Hei kawan, kurang spiritual apalagi orang yang menyebut nama Yesus mampu mengusir setan, bernubuat, bermujizat. Kurang spiritual apalagi mereka. Faktanya mereka semua diusir dan kata Yesus, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, aku Yesus tidak mengenal kalian. Silakan, kita masih butuh teman-teman untuk bisa membuktikan kepada kita bahwa yang datang kepada Paulus yang menginginkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya itu adalah anak Maria. Karena kalau anak Maria pengikutnya itu menurut mulutnya sendiri hanya Bani Israel, itu pun domba yang hilang. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Itu anak Maria. Lalu siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Apakah itu anak Maria? Silakan saudaraku Kristen buktikan kepada kami. Ya, ini ada Saragi. Selamat pagi Saragi, Sony. Muslim apa Kristen? Sony. Oke, malam Bang. Ya, malam. Kristen Bang? Siap. Ya, silakan dijawab Bang. Biar dapat 20 juta Bang. Kalau aku nggak perlu duitnya 20 juta Bang. Maksudnya tema yang diangkat apa nih Bang? Al-Quran menuduh bahwa orang di luar Islam, orang-orang kafir itu menyembah setan dan mereka adalah sekutu setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Kan Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, jangankan kepada pengikutnya, kepada setan aja Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Allah. Tapi kok muncul Yesus yang baru mengajarkan supaya menyembah dirinya? Itu adalah Yesus yang berbeda itu. Silakan kawan. Sebelum dijawab sama Pak Sony, begini loh, maksud Bang Suma itu begini. Yang asli muridnya Yesus saja tidak pernah didatangi Yesus dalam mimpi kah, dalam bentuk suara, padahal mereka yang berjuang loh bersama Yesus. Mereka yang selalu setia kepada Yesus. Sama kayak kita lah ya, zaman Nabi Muhammad misalnya. Seharusnya ya kan yang paling tahu Nabi Muhammad adalah sahabatnya gitu, yang setiap hari berkumpul. Jadi kalau ada apa-apa biasanya yang datang ke dalam penglihatan seharusnya sahabat terdekatnya, bukan malah orang yang gak pernah ketemu sama dia, kan gak nyambung gitu loh. Sehingga seharusnya Yesus ini datang berbentuk suara, berbentuk roh lah apalah, itu datang kepada orang-orang yang setia sama dia, bukan malah kepada orang yang gak pernah ketemu sama sekali sama dia gitu loh, maksud Bang Zuma. Lanjut, betul gak Bang? Iya, sah, valid itu. Tuh, dijawab Mas Sony. Silakan Bang Sony. Ini Bang Saragi Muslim apa Kristen? Oh, saya Muslim Bang. Oh ya, bentar ya. Ini ke Sony dulu ya. Silakan Bang Sony.
Oke bang. Maksud saya begini, maksudnya gimana maksudnya yang Yesus tidak pernah apa tadi statement abang tadi? Yesus berkata ada Yesus palsu bang, yang tujuannya menyesatkan. Kalau Yesus asli itu kan jelas datangnya ke muridnya yang asli. Ya silakan. Oke, sekarang aku tanya dulu bang. Tadi abang bilang ada dua kokok. Ya sabar dulu bang. Tadi kan ada yang datangnya asli, ada yang palsu. Sekarang aku mau tanya, mana dalilnya? Dia bisa keluar statement gitu. Silakan. Lukas 21 nomor 8. Baca. Anda bacalah, saya kan udah ditunjukkan. Loh, abang yang ngomong suruh aku yang baca gimana sih? Oh gitu ya, baik. Gini, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Dalilnya akan datangnya Yesus Kristus yang penyesat, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Di situ Yesus jelas mengatakan bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, berarti penyesat yang bernama Yesus Kristus ini akan memiliki banyak pengikut, dan pengikutnya itu ya jelas pengikut Kristus. Nah, ternyata Kristen ini kalau ditanya teman-teman Kristen, apa itu Kristen? Teman Kristen berkata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pertanyaannya, tolong buktikan kalau kalian itu pengikut Kristus yang adalah anak Maria. Karena yang Anda ikut itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus, yang bukan anak Maria. Anak Maria jelas manusia. Sedangkan Paulus mengaku dia yang datang kepadanya bernama Yesus Kristus itu bukan manusia. Jelas itu adalah Yesus yang berbeda. Satu anak manusia, yang satu bukan anak manusia. Gitu saudara, silakan. Itu pemahaman dari Alkitab apa dari Al-Quran bang? Dari Bible bang, dari Bible. Nggak ada bang kalau dari Bible. Loh, Yesusnya Anda tidak percaya, dia mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bernama Yesus, bergelar Kristus. Kalau disambung, Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Ditanya kemudian Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadamu itu manusia atau bukan? Paulus mengatakan bukan, dia bukan manusia. Maria ditanya, yang mengandung dan melahirkan anaknya ditanya, Maria, ya paman, yang kau lahirkan itu manusia atau bukan? Manusia. Berarti ada dua Yesus, Yesus yang manusia dan Yesus yang bukan manusia. Kristen adalah agama yang muncul belakangan setelah Yesus tak ada di dunia, mengusung satu penyembahan kepada oknum bernama Yesus Kristus. Ketika Kristen ditanya kenapa Yesus bisa mati, Kristen mengatakan itu sisi kemanusiaannya. Kenapa kemudian dia bisa membangkitkan orang mati? Kristen menjawab itu sisi keilahiannya. Berarti Yesus menurut Kristen 100% manusia, 100% Tuhan, 100% ilahi. Padahal yang benar adalah Yesus anak Maria 100% manusia. Yesus yang datang kepada Paulus adalah 100% bukan manusia. Berarti ketika digabung ada dua Yesus. Ketika digabung 100% dengan 100% berarti 200%. Kenapa dia 200%? Karena di situ ada dua Yesus, Yesus manusia dan Yesus yang bukan manusia. Kristen mencoba untuk menggabungkan dua Yesus ini, makanya cingkrang.
Kalau mau dipahami itu kepala harus cilak dulu, kepala harus peda. Harus gimpe dulu nih kepala. Baru bisa dipahami, baru bisa diimani. Karena itu hanya doktrin, dogma. Akal tak bisa menerima. Bagaimana mungkin Anda mengatakan emas 100%, cincin yang Anda pakai emas 100%, dan cincin emas ini Anda juga katakan 100% ikan tongkol. Bagaimana caranya tuh? Gak bisa kan? Gak bisa. Kecuali orang dungu. Orang dungu, orang yang mati akal. Silakan. Aku tanya dulu abang. Oke lah, aku ikut segmennya abang. Nah, abang kan ini punya logik. Oke, sekarang gini, abang tanya sama saya. Hai Sony Billy, kamu jangan berbuat jahat. Nah, pertanyaan saya, yang mengatakan itu yang berbuat jahat atau kepada saya yang abang tanya? Anda. Nah, kenapa tadi Anda bilang Yesus? Kan Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada. Begini, kalau Bang Zuma bilang katakan kepada Sony, berarti itu yang mengalami itu Sony, bukan Bang Zuma. Paham nggak? Yesus berbicara kepada Mana Yesus berkata kembali kepada Yesus? Yesus berbicara kepada muridnya, Bani Israel. Yesus berbicara kepada muridnya, mana Yesus lagi yang kena? Paham nggak? Yesus berbicara kepada murid-muridnya gini, hei kawan, ya paman, hati-hati ya, karena akan datang penyesat dengan memakai namaku. Penyesat itu ngaku-ngaku Yesus, dan penyesat itu ngaku-ngaku Kristus. Berarti murid-muridnya harus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu maksudnya. Iya, aku tanya, ya penyesat itu siapa? Penyesat itu iblis. Iblisnya mengaku Yesus Kristus. Tadi murid-murid sekarang iblis, nggak nyambung. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5, habis itu Anda jelaskan kepada saya, silakan. Jangan dulu muter-muter. Aku ikut segmen abang. Katanya tadi Yesus berbicara kepada murid. Berarti hanya ada dua ini. Ada dua oknum. Yesus sama murid-muridnya. Kenapa sampai di iblis? Nggak nyambung. Itu yang Anda pahami ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Aku kan ikut segmen abang. Ya Bang Zumaya. Tadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu ikut pekerjaan kepada itu. Berarti kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Betul nggak? Kepada penyesat. Loh, Yesus mau mengatakan jangan ikutlah penyesat. Bagaimana Yesus jadi penyesat? Kalau penyesat dia nggak mau diomong lah. Penyesatnya datang mengaku-ngaku nyamar-nyamar sebagai Yesus Kristus. Nah, berarti yang nyamar-nyamar berarti bukan Yesus. Ya, tapi mengaku Yesus Kristus. Iya, tetapi mengaku Yesus Kristus. Tapi bukan Yesus ya. Tapi bukan Yesus. Bagus. Abang paham nggak menyamarnya? Iya paham. Bukan Yesus, bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Penyesatnya bukan Yesus, tapi berarti penyesat. Kenapa abang Yes. Yesus? Wah, abang paham nggak Bang Nisa? Paham Bang, Pak, ngerti. Pertanyaan itu harusnya anak TK tanya ke Anda, bukan Anda tanya ke saya. Dibicara kok bisa menular ke orang lain. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepada kalian. Ada berapa oknum? Aku tanya dulu. Ada 2 oknum. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, tambah ada Yesus palsu, ada berapa oknum? Ada 3 oknum di situ. Ada tiga Nggak, aku tanya dulu. Berarti 3. Iya. Kenapa kau salahkan Yesus baru Yesus yang menyesat? Yesus asli tidak menyesatkan. Yang menyesatkan itu yang Yesus palsu. Masuk nggak begitu? Hah? Iya, berarti Yesus palsu berarti ada Yesus asli. Ya, Yesus asli itulah yang berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Nah, terus? Nah, kalian ini pengikut Yesus kan? Izin Kak. Sabar dulu deh, sabar. Kalian ini pengikut Yesus. Siap. Kalian ini pengikut Yesus kan?
Yes. Yesus yang kamu ikuti adalah Yesus yang minta seluruh bangsa menjadi pengikutnya, kan? Betul. Sedangkan Yesus anak Maria berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dan Yesus anak Maria di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Berarti beda. Satu membatasi muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus yang satu meminta supaya jangan membatasi. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu yang ke bangsa lain, abang yang sama. Nggak ada dalilnya di dalam. Matius 10. Buat segmen, Bang. Kalau nggak paham jangan dibuat. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Nggak ada, Bang. Bang, Yesus berpesan Bang, kepada orang Kristen mengajarkan jangan bersaksi dusta. Ya, terus kenapa Anda bersaksi dusta? Kenapa Anda bersaksi dusta kalau begitu? Abang tadi ngomong. Karena Yesus berkata dalam Matius 10 ngomong kok abang sendiri. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya yang 12 ini jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu Yesus asli. Yesus yang palsu, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka semua jadi muridku. Itu palsu. Sampai di sini tidak paham. Sampai di sini seperti apa sih? Yesus palsu itu mengajarkan seluruh bangsa jadi pengikutnya. Kalau Yesus yang asli, pengikutnya hanya Bani Israel saja. Sampai di sini Anda belum paham. Ini macet ya. Tadi katanya untuk seluruh dunia, sekarang Bani Israel mana yang benar? Yesus asli diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus palsu mengaku diutus untuk seluruh bangsa. Beda itu, Bang, beda. Yesus asli berpesan ke-12 kepada ke-12 muridnya. Yesus yang pertama mengatakan untuk seluruh. Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel, Bang. Kalau yang palsu seluruh bangsa. Makanya ajaran Kristen yang mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus ini berbeda dengan ajaran Yesus yang untuk Bani Israel. Berbeda, Bang. Yesus yang asli kalau datang hari ini tidak mengenal kalian. Yesus lebih pilih ke masjid daripada ke gereja tempat ibadah kalian itu. Yesus tak mau masuk ke gereja. Yang asli ya. Orang Arab ya? Enggak, Yesus berarti orang Arab ya? Bukan, Bang, bukan. Dia orang Madura, Bang. Tetangga dengan teman saya, Habib Usman. Biar kau puas. Yesus orang Madura, Bang. Kebetulan saya cetak KTP-nya kemarin. Yesus asli itu mengaku dengan mulutnya diutus hanya untuk Bani Israel, Bang. Sedangkan Yesus yang datang kepada kalian itu sapuratai. Apa itu sapuratai? Semua manusia yang cupu-cupu dianggap sebagai pengikutnya semua. EGP, yang penting saya dituhankan. Itu berbeda, kawan. Yesus kami yang datang ke tengah Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Yesus Anda untuk seluruh bangsa. Berebede. Yesus datang. Ya, Yesus yang datang kepada Kristen dan Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Yesus yang berbeda. Beda. Bedanya di mana? Bedanya yang satu bukan manusia, yang satu manusia. Itu bedanya. Yang satu mengaku awal dan akhir, yang satu mengaku dia bukan awal dan dia bukan akhir. Yang satu mengaku kepadanya diberi kuasa langit dan bumi, yang satu mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berebede, Bang, berebede. Kalau orang bisa belajar tambah dulu lah. Itu statement sama dengan SD, memalukan. Oh iya. Lucu, Kak. Oh ini ada berapa ini?
2,3 yang nonton ini memalukan Bang. Oh iya. Beleng-beleng kau beleng-beleng. Aja udah nggak nyambung. Jadi matanya ada masalah dengan matanya. Ini 2,8 bukan 3. Nah, itu sangat memalukan Bang bahasanya. Iya, nggak jadi ya teman-teman. Bunda Mila belum memenuhi syarat ya Bun, belum bisa kita kasih 20 juta ya, belum ya. Maaf ya kawan, belum. Itu. Iya belum, masih katanya Bang Wan nih, Bang Wan mau jawab Gurunda nih. Masih baga-baga dia, masih bocor kepalanya. Baga-baga ya. Ya Wan, baga-baga. silakan Wan. Halo, selamat malam Kak. Izin Ya. abang-abang, Bapak Ustadz semua. Saya jawabnya yang tadi di Matius ya, maksud dari perkataan Yesus pada Matius pasal 24 ayat 4 itu tuh sebagai jawaban atas pertanyaan para muridnya tentang apakah kedatangan dirinya, apa maksud dari kedatangan dirinya dan tanda dari kesudahan. Yesus mengatakan juga bahwa para pengikutnya Yesus supaya hidup dalam kesiapsiagaan agar tidak seorang pun mungkin tahu kapan ia akan kembali. Yesus juga menggambarkan suatu masa ketika dunia akan dilanda kekacauan, tetapi itu saja tidak akan menjadi bukti bahwa akhir telah tiba. Gitu Bang. Dia atas jawaban para muridnya Bang. Iya Bang. Iya. Ketika saudara mengatakan itu adalah soal jawab antara sang murid dengan guru, sebenarnya itu sudah menggugurkan Kristen. Kenapa? Karena tanda kedatangan Yesus itu sebagai simbol tanda kesudahan dunia. Tanda kedatangan Yesus sebagai simbol tanda kesudahan dunia. Al-Quran menguraikan itu, bahwa ketika Yesus datang itu adalah tanda kesudahan dunia. Makanya Yesus mengatakan, kawan, semua yang mengaku bertemu Yesus jangan kau percaya, sebab kedatanganku itu sebagai simbol tanda kesudahan dunia. Aku akan datang dalam rupa manusia. Itu, dan seluruh manusia akan melihat aku. Mereka semua akan melakukan ratap tangis ketika aku datang yang kedua kalinya. Sehingga Yesus mengatakan di Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jadi apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sini, Yesus di sana, jangan kau percaya. Maksudnya kalau ada yang lagi sholat tahajud mengaku didatangi Yesus, jangan kau percaya, pasti itu baga-baga beleng-beleng. Ada yang umroh mengaku bertemu Yesus dan melihat Yesus di atas Ka'bah, jangan kau percaya, itu beleng-beleng. Sebab kenapa? Tanda kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi semua yang mengaku bersaksi bertemu Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Itu bukan aku, itu pasti penyesat. Karena tanda kedatanganku sebagai tanda kesudahan dunia. Kalau ada yang datang tapi dunia belum kiamat, berarti itu bukan aku dong. Tanda-tanda yang datang bahwa itu adalah aku, dunia segera kiamat. Ini yang datang kepada Paulus sudah 2000 tahun tak kiamat-kiamat, berarti itu bukan aku. Yang datang ke Pulau Patmos sudah 2000 tahun tidak kiamat-kiamat, berarti itu bukan aku. Sebab tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Boleh, kata Yesus.